api Pancasila. Apa sih sebenarnya makna di baliknya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas filosofi dari Bapak bangsa kita, Soekarno, langsung dari pidato-pidatonya yang paling bersejarah. Oke, coba deh kita bayangin sejenak. Ini bukan pertanyaan gampang loh. Ini tantangan raksasa yang ada di depan mata para pendiri bangsa kita pas mau merdeka. Taruhannya itu masa depan Indonesia. Buat Soekarno, inilah kuncinya. Persatuan itu bukan sekedar cita-cita manis, bukan. Persatuan itu ya satu-satunya senjata yang kita punya. Kekuatan rakyat kita yang luar biasa beragam ini, kalau bisa nyatu, wah kekuatannya nggak terkalahkan. Terus, pertanyaannya, fondasi buat bangsa yang bersatu ini mau diambil dari mana? Buat Soekarno, pencarian ini bukan cuma urusan politik, tapi juga perjalanan spiritual yang mendalam banget. Coba bayangin tekanannya kayak apa. Besoknya, dia harus pidato soal dasar negara. Bisa dibilang, nasib bangsa ini ada di ujung lidahnya. Berat banget pasti. Dan inilah petunjuk yang dia dapat. Simple tapi dalam banget. Jadi, bukan mencomot ideologi dari luar, bukan liberalisme barat, bukan juga komunisme timur, tapi menggali dari tanah kita sendiri, dari jiwa dan sejarah Indonesia. Jawabannya ternyata udah ada di sini. Oke, sekarang mari kita lihat prinsip pertama yang berhasil dia gali. Ini adalah konsep nasionalisme yang unik banget. Jadi, menurut Soekarno, sebuah bangsa itu bukan cuma soal punya semangat yang sama. Semangat itu harus terikat sama tempatnya, sama tanah airnya. Ada jiwa yang dia sebut pakai istilah Prancis, l'âme et le désir, dan ada wadahnya, yaitu tanah air. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, Soekarno itu nggak ngelihat Indonesia modern sebagai sesuatu yang benar-benar baru. Buat dia, ini tuh puncak dari sejarah panjang persatuan kita. Kemerdekaan itu bukan mulai dari nol, tapi kebangkitan kembali nasional stat atau negara kebangsaan yang dulu pernah jaya di zaman Sriwijaya dan Majapahit. Oke, selanjutnya soal pemerintahan. Di sini menarik banget, karena Soekarno nggak mau cuma jiplak model dari Barat. Dia mengusulkan sebuah demokrasi yang akarnya itu dari tradisi Indonesia sendiri. Dia ini kritis banget loh sama demokrasi parlementer ala Barat. Dia pernah bilang begini, orang tidak bisa menghilangkan rasa laparnya seorang pengemis dengan hanya memberikan padanya undang-undang dasar. Intinya, demokrasi sejati itu harusnya juga mikirin urusan perut, bukan cuma soal menang-menangan suara di pemilu. Nah, inilah jantung dari demokrasi versinya Soekarno. Sistemnya itu kayak ngobrol kekeluargaan, di mana tujuannya itu buat mencapai kesepakatan bersama, mufakat, bukan konflik politik, di mana yang menang mengambil semua dan yang kalah nggak dapat apa-apa. Visi Soekarno itu jelas banget. Negara ini harus melayani rakyat banyak, yang miskin, yang dia sebut rakyat jelata, bukan cuma segelintir elit. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam, siapa sih yang dia maksud dengan rakyat jelata ini? Dia sadar kalau istilah-istilah politik yang ada saat itu, misalnya proletar dari ajaran Marxisme, rasanya kok kurang pas ya buat menggambarkan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Bedanya tuh mendasar banget. Proletar, kalau di Eropa, itu kan buruh pabrik yang nggak punya apa-apa selain tenaganya untuk dijual. Nah, kebanyakan orang Indonesia waktu itu, walaupun miskin, mereka punya alat produksi sendiri. Mungkin cuma cangkul, perahu kecil, atau gerobak, tapi itu punya mereka. Dan nama Marhaen ini ada ceritanya loh. Soekarno menamakan kelompok ini setelah dia ketemu langsung sama seorang petani bernama Marhaen di dekat Bandung. Ini yang bikin konsep yang tadinya abstrak jadi terasa sangat nyata dan personal. Marhaen bukan lagi sekedar angka statistik, tapi orang beneran. Eits, jangan salah. Filosofi ini bukan cuma buat konsumsi internal Indonesia aja. Soekarno sangat yakin kalau Pancasila ini punya pesan penting untuk seluruh dunia. Coba kita lihat gimana dia bawa ide-ide ini dari desa-desa di Indonesia langsung ke forum internasional paling bergengsi. Visinya tuh nggak main-main, visinya global. Coba ingat ya, ini lagi puncak-puncaknya Perang Dingin. Semua orang lagi sibuk ngomongin konflik Blok Timur lawan Blok Barat. Soekarno datang ke PBB dan bilang, tunggu dulu. Menurut dia, masalah utamanya bukan itu. Konflik yang sebenarnya itu antara negara-negara penjajah di utara dan negara-negara yang dijajah di selatan. Disinilah dia menawarkan Pancasila sebagai jalan ketiga, sebuah ideologi universal yang bisa jadi jembatan di tengah Perang Dingin. Soekarno melihat Pancasila sebagai sintesis, gabungan dari yang terbaik
semangat pengejaran kebahagiaan dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan cita-cita masyarakat adil makmur dari Manifesto Komunis. Nah, pertanyaan ini yang mungkin tersisa sampai sekarang. Setelah puluhan tahun berlalu, dengan segala perubahannya, apakah api Pancasila itu masih menyala? Apakah ide-ide dasar ini masih punya kekuatan untuk kita di dunia yang sekarang? Mungkin itu yang perlu kita renungkan bareng-bareng.